Wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami, yakni tentang penyusunan anggaran piutang perusahaan. Adapun penyusun dalam tugas kami ini terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri, Novi Ditawardiana, dan Dewi Apriantika. Sebelum masuk kepada pembahasan penyusunan anggaran piutang perusahaan, alangkah lebih baiknya kita membahas tentang sebuah piutang. Menurut buku yang ditulis oleh M. Nafarin, piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya piutang itu merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan antara kreditor dengan debitor. Kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan debitor adalah pihak yang berhutang kepada kreditor. Dengan tanda kutip, debitor bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu tertentu yang disepakati dari kedua pihak tersebut. Adapun jenis-jenis dalam sebuah piutang tersebut, yang pertama ada surat berharga, kemudian ada piutang wesel, dan ada piutang usaha. Piutang surat berharga contohnya seperti billiard giro belum jatuh tempo dan billiard giro kosong dan cek kosong. Ada piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka kerja seperti pasang iklan atau membuat baliho. Kemudian yang ketiga ada piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangnya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokok secara kredit. Pengertian dari penyusunan anggaran piutang ialah anggaran yang merencanakan cara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan penyusunan anggaran piutang dalam sebuah perusahaan. Misalnya, perusahaan A memiliki modal ataupun anggaran yang kemudian perusahaan tersebut merencanakan secara lebih terperinci mengenai jumlah piutang-piutang beserta perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa sekarang ataupun di masa periode yang akan datang nanti. Nah, selain itu, piutang juga dapat dikatakan dengan sebuah investasi. Sebagai salah satu bentuk investasinya, yang pertama menyerap dana modal kerja, kemudian yang kedua mempunyai usia waktu tertentu sesuai dengan waktu keterikatannya. Kemudian yang ketiga mempengaruhi tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran piutang. Secara umum semua anggaran termasuk anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja dalam sebuah perusahaan itu sendiri, kemudian sebagai alat perkoordinasian kerja, kemudian yang ketiga serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan cara khusus anggaran piutang berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas karena penagihan-penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan kas di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi piutang mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya kami persilahkan. Selanjutnya akan dibahas oleh saya, Dewi Apriantika. Faktor yang mempengaruhi piutang ada 6, yaitu volume barang yang dijual secara kredit, standar kredit, jangka waktu kredit, pemberian potongan, pembatasan kredit, dan kebijakan penagihan piutang. RTO atau perputaran piutang
Piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang, kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang dapat disajikan dengan perhitungan, yaitu dengan rumus rata-rata piutang awal ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Perputaran piutang penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Rata-rata pengumpulan piutang 360 hari dibagi perputaran piutang. Pengendalian piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat diketahui penghutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Piutang merupakan unsur penting dalam neraca. Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang penting bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan pelanggan. Pengendalian piutang dimulai sebelum ada persetujuan untuk mengirimkan barang dagangan, sampai setelah penyiapan dan penerbitan faktur dan berakhir dengan penagihan hasil penjualan. Prosedur pengendalian piutang berhubungan erat dengan pengendalian penerimaan kas di satu pihak dan pengendalian persediaan di lain pihak, sehingga piutang merupakan mata rantai di antara keduanya. Ada 3 bidang pengendalian piutang. Yang pertama, pemberian kredit dagang. Kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan kepada para pelanggannya sehat keadaan keuangannya, dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sanksi yang berlebihan. Penagihan. Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar. Yang ketiga, penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak. Membuat suatu sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan bahwa semua penyerahan barang sudah difakturkan atau difakturkan sebagaimana mestinya kepada para pelanggan, dan bahwa penerimaan benar-benar masuk ke dalam. Yang selanjutnya yaitu kebijakan kredit. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kualitas produk, harga yang kompetitif, distribusi yang cepat, promosi, pelayanan purna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafilita Wardiana dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya, yaitu slide 13. Di slide 13 ini ada penyusunan anggaran piutang. Pada umumnya perusahaan besar mempunyai banyak pelanggan dengan kredit. Kondisi demikian mempengaruhi arus kas perusahaan. Contoh soal, misal PT San mempunyai penjualan bulan Januari sebesar Rp100.000, Februari Rp200.000, Maret Rp300.000. Syarat pembayaran ditetapkan pada bulan Maret tanggal 20 naik 30. 70% pelanggan membayar 20 hari setelah sebulan penjualan. 20% pelanggan membayar 10 hari terakhir bulan ke-1 sesudah bulan penjualan, dan 10% pelanggan membayar bulan kedua setelah bulan penjualan. Slide berikutnya. Berdasarkan info tersebut, anggaran pengumpulan piutang dapat disajikan pada tabel rincian perhitungan bulan Februari, Maret, April adalah berikut. Bulan Februari, yang pertama, pengumpulan piutang bulan Februari 7% kali Rp100.000 sama dengan Rp70.000 dikurangi potongan piutang 30% kali Rp70.000 sama dengan Rp2,10.000 dan sama dengan Rp67,90.000. Dan selanjutnya 20% terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir. 20% kali Rp100.000 sama dengan Rp20.000. Selanjutnya juga
Jadi dalam bulan Februari piutang terkumpul sebanyak 67,90 ribu rupiah ditambah 20 ribu rupiah, hasilnya 87,90 ribu rupiah. Piutang bulan Maret. Pertama, piutang atas penjualan bulan Februari 10%, 100 ribu rupiah sama dengan 10 ribu rupiah. Yang kedua, piutang atas penjualan bulan Februari 70% dikali 200 ribu rupiah sama dengan 140 ribu rupiah dikurangi 30% kali 140 ribu rupiah sama dengan 4,20 ribu rupiah sama dengan 135,50 ribu rupiah. Yang ketiga, terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir 20% kali 200 ribu rupiah sama dengan 40 ribu rupiah. Jadi dalam bulan Maret ini piutang terkumpul 10 ribu rupiah ditambah 135,80 ribu rupiah ditambah 40 ribu rupiah, jadi hasilnya 185,80 ribu rupiah. Bulan Februari, piutang atas penjualan bulan Februari 10% kali 200 ribu rupiah sama dengan 20 ribu rupiah. Yang kedua, piutang atas penjualan bulan Februari 70% dikali 300 ribu rupiah sama dengan 210 ribu rupiah dikurangi 3% kali 220 ribu rupiah sama dengan 6,30 ribu rupiah sama dengan 2,20370 ribu rupiah. Terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir 2000% dikali 300 ribu rupiah sama dengan 60 ribu rupiah. Jadi dalam bulan Maret piutang terkumpul 20 ribu rupiah ditambah 23,70 ribu rupiah ditambah 60 ribu rupiah sama dengan 283,70 ribu rupiah. Slide berikutnya. Berikut anggaran piutang dalam bentuk tabel pitisan. Di sini tidak bisa saya lihatkan. Jadi waktu penjualan Januari nilai penjualannya itu 100 ribu rupiah, Februari 87,90 rupiah, Maret 10,00 ribu rupiah, April 20,00 ribu rupiah. Sedangkan bulan Februari penjualannya 200 ribu rupiah, nilai penjualannya itu. Terus Februari 87,90 ribu rupiah, Maret 175.080 rupiah, April 263,70 rupiah. Pada bulan Maret nilai penjualannya 300 ribu rupiah, Februari kosong, Maret 185,80, April 283,70. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.